Ya pemirsa, sekarang kita akan kembali bergabung untuk melihat situasi terkini di Barreskrim Polri. Bentar Pak, Pak Gatot. Oke, udah semua? Oke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati rekan-rekan media, kami akan menyampaikan bahwa hasil koordinasi tim penyidik di Tipidum Barreskrim Polri bersama tim JPU dari Kejaksaan telah disepakati memang pada hari ini dilakukan penyerahan tahap 2. Ini kita sesuaikan dengan waktu, kan tadi memang rencana jam 11, ini hasil pemeriksaan kesehatan sudah selesai dan segera untuk para tersangka yang nantinya jumlahnya 11 orang tersangka akan dilimpahkan bersama barang buktinya ke JPU di Kejagung. Ya. Yang pertama itu adalah 5 tersangka terkait pembunuhan berencana sebagaimana pasal 340, Junto 338, Junto 55 dan Junto 56. Itu antara lain saudara FS, RE, RR, kemudian KM dan PC. Kemudian nanti juga akan diserahkan juga terhadap para tersangka terkait obstruction of justice atau OOJ yang jumlahnya ada 7 orang, yaitu FS, HK, ANP, AR, BW, CP, dan IW. Nah, untuk saudara FS ini juga terkait dengan kasus pembunuhan berencana. Ya. Kemudian yang berikutnya, saat ini juga tim dari penyidik sedang mempersiapkan pergeseran para tersangka berikut barang bukti yang sudah dipersiapkan untuk diserahkan ke tiap penyidik. Ini aja yang kami dapat sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ini yang sekarang ini, karena di sebelah lagi dipersiapkan rangkaian untuk membawa para tersangka ke Kejagung. Menegaskan aja, jadi nanti para tersangka di depan ya, langsung digeser, dibawa. Semua dinyatakan sehat. Oleh sebab itu oleh tim penyidik langsung digeser ke Kejaksaan Agung. Berarti yang itu penahanannya sempat berpindah ya Pak ya? Bukan lagi diusir. Untuk masalah penahanan nanti kan tergantung dari JPU nanti. Yang jelas sekarang kami melaksanakan proses tahap 2-nya. Ya, berikut barang bukti. Kalau kemarin itu adalah pemeriksaan atau verifikasi dengan tim JPU, oleh tim JPU sudah dinyatakan lengkap. Dan sekarang ini tinggal kita menggeser ke JPU. Tim JPU kita barang buktinya ada berapa banyak yang dilimpahkan, apa aja diantaranya Pak? Kita sudah jadi. Ada macam-macam. Yang jelas jumlahnya hampir ada sekitar 3 kontainer plastik, box plastik itu. Barang bukti. Oke. Terima kasih. Lagi Oh.
Cube-nya nggak lu bawa? Aduh. Wah, sono lu. Yo. Sendiri tuh. Yuk, Mas Indra. Yang akan dilakukan adalah pelimpahan tersangka dari Bareskrim Polri ke Kejaksaan Agung, di mana nantinya para tersangka akan dibawa ke Kejaksaan Agung dari Bareskrim Polri untuk ditampilkan kepada publik bersama juga dengan barang bukti. Ya, kami masih mencoba ya mendapatkan gambar terbaik untuk Anda, pemirsa. Dan kalau kita lihat di layar kaca, tadi juga sudah ada mobil taktis dari Polri yang akan membawa para tersangka ini dari Bareskrim Polri menuju ke Kejagung. Tadi juga sebelumnya kita sudah mendengarkan pernyataan dari Jampidum Kejaksaan Agung, Fadil Zumhana ya, terkait dengan P21-nya atau telah lengkapnya berkas penyelidikan dan penyidikan terhadap kasus pembunuhan Brigadir J dan juga obstruction of justice, di mana kasus pembunuhan Brigadir J telah menetapkan ada 5 tersangka termasuk juga Verdi Sambo, sementara untuk obstruction of justice ada 6 tersangka juga termasuk Verdi Sambo. Jadi total ada 11 tersangka ya untuk kasus pembunuhan Brigadir J, pembunuhan berencana Brigadir J dan juga obstruction of justice ini. Dan memang seperti diinformasikan sebelumnya bahwa saat ini memang Verdi Sambo dan juga tersangka lain seperti Putri Chandrawati telah berada di gedung Bareskrim Polri sejak pagi tadi untuk dibawa ke Kejaksaan Agung sebagai salah satu syarat untuk melanjutkan tahap persidangan untuk dibawa ke meja hijau setelah berkas perkara P21 atau berkas perkara tahap 2 ini sudah dinyatakan lengkap. Dan sebelumnya juga Kejagung telah membentuk tim khusus ya, Anggi, untuk menyelidiki kasus pembunuhan Brigadir J dan juga obstruction of justice ini.
Pemirsa, saat ini gambar yang Anda saksikan di sebelah kiri layar televisi Anda adalah situasi terkini di gedung Bareskrim Polri, di mana Ferdi Sambo dan juga tersangka ini akan dibawa dari Bareskrim Polri menuju ke Kejaksaan Agung Jakarta. Sebelumnya juga diinformasikan bahwa Ferdi Sambo telah menjalani pemeriksaan kesehatan untuk kemudian nanti akan dilakukan pelimpahan tersangka dan barang bukti ke gedung Kejaksaan Agung. Nah, di sini kita lihat ya, awak media masih berjaga-jaga menunggu kedatangan dari Ferdi Sambo dan tersangka lain, begitu. Setelah sebelumnya sudah ada konferensi pers yang dilakukan oleh Jaksa Agung Jampidum, maksud kami Jampidum Kejaksaan Agung Fadil Zumhana, yang menyatakan sudah dilakukan pelimpahan berkas tahap kedua, atau artinya pelimpahan berkas tahap kedua ini untuk penyidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Ini berkasnya sudah lengkap terkait dengan kasus yang saat ini menjadi atensi besar publik, yaitu pembunuhan Brigadir J, pembunuhan berencana Brigadir J dan juga obstruction of justice yang dilakukan dengan tersangka Ferdi Sambo, Putri Chandrawati dan juga 9 tersangka lain dengan 2 kasus yang menjerat ya, yaitu pembunuhan berencana Brigadir J dan juga obstruction of justice. Ya. Sambil kita menunggu ya pemirsa, bagaimana nanti yang sudah diinformasikan sebelumnya dengan pasti bahwa Ferdi Sambo dan juga Putri Chandrawati ini sudah berada di gedung Bareskrim Polri yang akan dibawa kemudian ke gedung Kejaksaan Agung, di mana kita lihat di sini nampaknya sudah hampir tiba ya, karena kalau kita lihat di sini para awak media dari tadi sudah berjaga-jaga ataupun menantikan kedatangan dari para tersangka ini. Sedikit mereview kembali pemirsa kasus yang saat ini menjerat Ferdi Sambo CS, yaitu Polri telah menetapkan ada 5 orang tersangka untuk kasus pidana pembunuhan berencana Brigadir J. Mereka adalah Ferdi Sambo, Barada E, asisten rumah tangga sekaligus supir Kuat Ma'ruf, dan juga Bribka Riki Rizal, serta istri Ferdi Sambo, Putri Chandrawati. Sementara dalam kasus ini, Polri memastikan bahwa tidak ada peristiwa tembak-menembak. Faktanya adalah Barada E disuruh menembak Brigadir J oleh Ferdi Sambo. Ferdi Sambo pun diduga memainkan perannya sebagai pihak yang melakukan skenario agar kasus Brigadir J muncul ke publik dengan isu baku tembak. Dalam hal ini, Ferdi Sambo menembak dinding di lokasi kejadian dengan pistol milik Brigadir J agar seolah-olah itu merupakan aksi tembak-menembak. Sementara itu di perkara obstruction of justice, pemirsa, Polri juga telah menetapkan 7 orang tersangka. Ferdi Sambo salah satunya selaku mantan Kadif Propam Polri, kemudian ada Brigjen Hendra Kurniawan selaku ex-Karopaminal Divisi Propam Polri, dan Kombes Agus Nurpatria selaku ex-Kaden Abiro Paminal Divisi Propam Polri, AKBP Arif Rahman Arifin selaku ex-Wakadaen Biro Paminal Divisi Propam Polri, Kompol Baikuni Wibowo selaku ex-PSK Subariksa Baga Etika dari Divisi Propam Polri, kemudian Kompol Cuk Putranto selaku ex-PSK Subbag Audit Baga Etika, kemudian ada AKP Irfan Widianto SK Subnit 1 Subdit 3 di Tipidum Bareskrim Polri. Dan untuk para tersangka, pemirsa, Polri juga telah menjatuhkan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat atau mem-PT-DH-kan 4 tersangka, termasuk Irjen Ferdi Sambo.
apapun nanti informasi terkini yang akan disampaikan oleh tim kami yang sedang meliput di lapangan, kita akan menantikan bagaimana nantinya penampakan dari maksud kami Verdi Sambo dan juga para tersangka lainnya di Kejaksaan Agung setelah dibawa di Barreskrim Polri. Dan informasi sebelumnya juga dikatakan pada saat konferensi pers yang dilakukan oleh Jampidum Kejagung, Fadil Zumhana, bahwa nantinya Verdi Sambo ini akan seluruh tersangka akan ditahan, di mana Verdi Sambo akan ditahan di Makobrimob, sementara Putri Chandrawati di Rutan Salemba. Ya, baik pemirsa, kami tentunya akan kembali mengupdate seperti apa situasi nantinya di Barreskrim Polri dan juga di Kejaksaan Agung. Informasi lainnya masih akan kami hadirkan usai jeda. Tetap bersama kami pemirsa di iNews Siang.